Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami hormati seluruh pengurus tuas dan pengurus masjid Al-Hijrah. Kami hormati Bapak Ustadz Jenderal Ustadz Torzul. Kami hormati seluruh jemaah Bapak Ibu sekalian di pada pagi hari yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena amal sehat, alhamdulillah kita bisa silaturahmi bersama menunaikan sholat subuh dan subuh bersama. Juga insyaallah akan mendengarkan tausiah ceramah dari Ustaz Zul. Salam kepada kita Ustaz. Bapak Ibu yang hormati, 2 hari lebih kurang yang lalu saya dengan Ustaz Zul sempat silaturahmi, sedikit bercerita. Ustaz Zul ini adalah memang kerabat sahabat dari keluarga kami cukup lama ya Ustaz. Sama-sama berasal dari Sumatera Barat dan Ustaz Zul ini bersahabat cukup lama dengan orang tua kandung saya. Dan alhamdulillah Ustaz Zul beserta kawan-kawan angkatannya juga sekarang aktif di law firm atau perusahaan hukum yang mengurus bidang hukum, dan kebetulan saat ini kita sama-sama berkantor di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sekitar 2 hari yang lalu beliau sempat silaturahmi ke kediaman kami di Padang, ngobrol-ngobrol, lalu beliau undang kami untuk datang ke masjid yang sangat indah ini. Alhamdulillah. Yang beberapa waktu lalu memang masjid ini juga kami sempat hadir ketika peresmian yang dilakukan oleh Bapak Komjen Polisi Edi, yang beliau merupakan Wakapolri pada masanya dan kebetulan sahabat dan teman seangkatan Pak Ustadz Jenderal ini. Itu kita sempat hadir, kami yang hadir di sini itu pertama kali kita datang ke sini dan melihat masjid yang indah ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi ke sini silaturahmi dengan beliau. Nah, semoga kita doakan masjid ini terus diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jemaahnya saya lihat juga sangat semangat dan banyak beliau cerita kepada saya, jemaah masjid Al-Hijrah ini umumnya bukan hanya berasal dari lingkungan atau kelompok masjid atau lingkungan sekitar masjid, tapi juga berasal dari lingkungan luar masjid yang banyak datang untuk memakmurkan masjid yang sangat indah ini. Jadi terima kasih Pak Ustadz atas undangannya. Bapak Ibu bisa silaturahmi. Setelah ini kita insya Allah dengarkan tausiah agama ataupun apa dari Pak Ustadz, pelatihan Abdul Akbar ya dari Ustaz. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Bapak Wakil Gubernur yang sempat memberikan sambutan di hadapan jamaah masjid Al-Hijrah yang kita cintai, kaum muslimin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah Tafi Akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Zulkifli AR SIK FH, yang beliau juga sekaligus pendiri Masjid Al-Hijrah ini dan juga pembina Majelis Hijrah Indonesia. Pada Bapak kami persilakan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa kufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh hari ini. Saya sering menyampaikan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan iman Allah menggerakkan hati kita untuk berangkat ke Masjid Al-Hijrah. Dengan sehat Allah menggerakkan kaki dan tubuh kita untuk melangkah ke Masjid Al-Hijrah, sholat subuh dan melaksanakan majelis ilmu pada pagi hari. Tidak semua orang mendapatkan keberkahan, kesehatan dan iman seperti yang kita dapatkan subuh ini. Banyak orang yang punya iman tapi nggak sehat, nggak bisa diobati lagi ke rumah sakit. Banyak orang sehat imannya nggak ada, subuh itu dia menarik selimut bangunnya nanti lebih duluan ayam daripada dia. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Maka Rasulullah mengatakan, kalau dia tahu begitu hebatnya keberkahan sholat subuh di masjid, maka pun dia akan datang ke masjid. Dan janji Allah, alam dan seluruh dari mereka orang-orang yang sholat subuh di masjid. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya catat amal ibadahnya oleh Allah dan yang telah akan menolong kita di yaumul hisab. Amin. Selamat dan salam selalu diaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat kepada Rasulullah karena Allah dan malaikat saja berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi kita cuma manusia yang kacau pada raya. Masa kita tidak akan berselawat kepada Rasulullah? Karena nanti siapa yang berselawat kepada Rasulullah itu akan dikenal oleh Rasulullah ketika nanti di padang mahsyar. Akan nampak bedanya orang yang sering berselawat dengan orang yang tidak berselawat. Maka Rasulullah telah akan panggil orang-orang yang sering berselawat kepada beliau, ummati, 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 kesini umatku. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Insya Allah telah kita akan dipanggil berkumpul di telaga Al-Haud. Insya Allah besok kita akan ikut di belakang Rasulullah untuk masuk ke jannahnya Allah. Setuju kan? Kok jadi serius ini? Saya maju ya karena ini gak bisa jalanin. Apa? Oh gak jalan ya? Gak apa-apa. Oh ini yang dirahmati Allah. Pengurus DKM yang saya hormati serta jajaran yang sangat mulia Pak Audi, Pak Sumbar, beliau memang saya undang, saya datang ke bagian beliau. Pak Audi
Kami ada tabligh berkenan hadir, beliau semangat insyaallah beliau hadir. Ini luar biasa. Jadi kalau pemimpin diundang banyak alasan yang itu bukan pemimpin, tapi diundang hadir itu luar biasa. Setuju kalau dia? Insyaallah ini ciri-ciri pemimpin yang hebat itu seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada jemaah yang juga dirahmati Allah, saya akan menyampaikan kajian singkat yang berkaitan dengan momentum pergantian tahun Hijriah, di mana topik yang saya ambil ini memang sebentar. Kalau lama tidak apa-apa. Tidak mau ya? Tidak apa-apa. Jadi topiknya adalah tantangan umat atau tantangan Islam di akhir zaman dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di ujung akhir zaman dan kita adalah umat dari penghujung akhir zaman. Mari kita lihat, apa benar kita berada hari ini di ujung akhir zaman? Hadis riwayat Ahmad mengatakan ada 5 fase dari 5 kepemimpinan Islam. Fase pertama Islam itu yang disebut dengan fase nubuwah. Fase ketika Rasulullah memimpin Islam. Fase itu berlangsung dari tahun 601 Masehi sampai 631 Masehi. Dan lebih kurang 30 tahun Rasulullah memimpin Islam. Fase itu telah selesai. Fase kedua Islam itu disebut dengan fase khilafah ala minhaj nubuwah. Fase ketika Islam dipimpin oleh khulafa Rasyidin. Siapa khulafa Rasyidin? Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Dan fase ini berlangsung juga hampir lebih kurang 30 tahun, 631 sampai 661 Hijriah. Dan fase ini telah selesai. Fase ketiga Islam yang disebut dengan Mulkan Ad-Dom. Fase ketika Islam dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam. Kita dengar ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Fase ini cukup panjang, dari 661 sampai 1924 Hijriah. Dan fase ini berakhir ketika hancur dan diruntuhkannya kerajaan Utsmani di Turki pada tahun 1924 oleh seorang penguasa yang zalim bernama Mustafa Kemal Atatürk. Sampai dengan hari ini kita berada di fase keempat. Di fase ketiga itu sampai 1924. Kalau ada yang pergi ke Madinah, itu di atas bukit masih ada itu bangunan-bangunan tua yang menjadi bekas kerajaan dari Utsmani. Karena fase ketiga inilah fase kejayaan Islam 2/3
2/3 belahan bumi ini dikuasai oleh Islam saat ini. Maka kita masih melihat ada kerajaan Siak, kerajaan Islam di Siak, kerajaan Islam di Medan, kerajaan Islam di Kalimantan. Ini kan sebagai bentuk situs peninggalan. Begitu jayanya Islam ketika selesai fase ketiga Islam, hari inilah kita berada di fase keempat Islam. Fase keempat Islam itu yang disebut dengan fase Mulkan Jabariyah. Apa itu fase Mulkan Jabariyah? Kalau terjemahannya Mulkan Jabariyah itu adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang dusta, pemimpin-pemimpin yang bohong, dan pemimpin-pemimpin yang zalim. 1924 sampai hari ini 2024, lebih kurang 100 tahun. Sampai kapan fase keempat ini akan selesai? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hadis riwayat Ahmad ini mengatakan pasti nanti akan muncul fase kelima, fase kembali jayanya Islam yang disebut dengan khilafah ala minhaj nubuwah jilid kedua. Fase ketika Islam dipimpin oleh seorang pemimpin seperti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditandai dengan munculnya Imam Mahdi. Hadis ini sahih, silahkan dibuka. Kalau 4 saja benar, yang kelima insya Allah akan muncul setelah turunnya Dajjal, nanti akan muncul Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar bahwa hari ini kita berada di ujung akhir zaman. Ada tantangan yang kita hadapi hari ini sebagai umat Islam. Ancaman bagi Islam maupun bagi umat Islam. Saya membaca sebuah buku dan saya beli buku itu. Bukunya berjudul Novus Ordo Seclorum, atau bukunya berjudul Novus Ordo Seclorum. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Artinya adalah the new world order, tatanan dunia baru. Pencetus tatanan dunia baru ini adalah William Hasbro, seorang Zionis Yahudi. Apa visi dari Novus Ordo Seclorum atau the new world order? Visi yang di buku itu dicantumkan total control dan life engineering. Mereka berkehendak untuk mengontrol semua kehidupan manusia di muka bumi ini dan mengatur semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Saya tanya, pernah terjadi nggak kita rasa-rasanya ada total kontrol dan life engineering dalam kehidupan kita di dunia ini? Lalu pernah COVID kemarin itu bagian dari total kontrol. Nggak boleh ke masjid, akan kontrol. Harus jarak-jarak diatur, namanya life engineering. Dan ini misi global yang dilakukan oleh William Hasbro. Lalu apa visi mereka dan program mereka? Dalam buku itu dicantumkan bahwa mereka nanti ke depan dan bahkan sekarang mungkin telah berjalan. Targetnya adalah one world economy. Dunia ini nanti satu ekonomi. One world bank. Dunia ini hanya satu perbankan nanti. One world army. Dunia ini nanti hanya satu, ada tentara atau pasukan keamanan.
Dan terakhir yang lebih nanti mungkin membahayakan kita adalah what religi. Hanya ada satu agama nanti di dunia ini. Apakah ini telah terjadi di sebuah kita, di dunia ataupun di Indonesia? Mereka sedang bekerja dengan jaringan-jaringan mereka yang sangat hebat, dengan dukungan lobby yang hebat, dengan logistik yang sangat kuat, pengaruh media yang luar biasa. Ini kalau kita lihat dari perspektif global, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Sekarang kita lihat yang kedua, apa ancaman dan tantangan kita hari ini? Hari ini kita berada di sebuah era yang disebut dengan era globalisasi. Apa itu era globalisasi? Era yang ditunjukkan dengan dunia ini tidak ada lagi batas. No borders. Tidak ada lagi batas. Saya bisa masuk ke ruangan dan ke kamar ibu masing-masing. Saya kirim video melalui HP saya, ibu baca dan tonton HP saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjadi batas dalam kehidupan di dunia ini. Tidak HP tempat saya. Jadi tadi tidak bisa pakai slide, saya oral saja Pak Budi. Itulah kelebihannya kalau dulu banyak alasan. Tidak ada slide, tidak berhenti aja. HP-nya ada di tangan kita hari ini. Bukti globalisasi hari ini kalau kita melihat orang yang sedang tawaf di Ka'bah real time, bisa lihat tidak? Bisa. Kita akan lihat. Oh, padat orang di tawaf Ka'bah nampak sama kita saat ini juga, di situ juga saat ini juga. Kalau sekarang kita jam 5 mundur 4 jam, berarti jam 1 di sana. Jadi ancaman kita hari ini adalah globalisasi dan disrupsi teknologi, lompatan teknologi. Dan semua ada di dalam genggaman kita masing-masing hari ini. Dan ketika kita tidak bijak menggunakan teknologi, kita akan tergilas dengan kemajuan teknologi. Apalagi contohnya bahwa kita hari ini berada di era globalisasi dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu ibu-ibu mau beli tas harus pergi ke Jakarta. Hari ini ibu dari kamar saja pencet-pencet beli tas, 3 hari sudah sampai tas di rumah. Betul tidak? Kalau dulu ibu-ibu mau pergi ke undangan lah katakanlah ke gedungnya UPI, hari hujan tidak bisa berangkat ke undangan. Kini ibu-ibu pencet-pencet saja datang untuk menjemput ke rumah, mengangkat wapai undangan ke UPI. Pitihnya pun tidak langsung wapai ke supir, pitihnya lah tabang suranse. Betul tidak? Ini kemajuan teknologi dari sisi positif. Yang baik banyak di HP ini, tetapi yang buruk tidak sedikit ada di dalam HP. Saya mau tanya kita semua jujur saja. Kalau ada yang bisa menjawab saya lebih pak dari itu, saya kasih hadiah. Pertanyaannya, banyak mana waktu kita buka HP daripada baca Al-Quran hari ini? Banyak buka HP. Aduh, nanya menjawab lebih banyak waktu kami baca Al-Quran pak daripada buka HP. Ada nggak? Coba ada. Berapa jam Bapak baca Al-Quran satu hari? Dan berapa jam Bapak buka dari bangun tidur sampai mau tidur? Hah? Lebih sering baca HP, saya kasih hadiah. Lebih sering baca Al-Quran ya? Betul Pak ya? Kalau Bapak menjawab lebih sering baca Al-Quran, saya beri hadiah. Ada hadiah, oh sebentar. Ada hadiah juga.
Saya beri hadiah Pak. Ini hadiah kartu tol Pak. Sudah berisi, tapi belum berisi pulsanya Pak. Ini kan kartu tol Pak, saya beri beliau. Beliau menjawab, lebih banyak baca Al-Quran durasinya daripada baca HP. Luar biasa. Ini Bapak ini Ketua DMI Padang Timur Pak ya, Dewan Masjid Indonesia Padang Timur Pak ya, seorang notaris. Teman saya dari Auguri, kami tetangga dulu. Terima kasih Pak ya, luar biasa. Tapi banyak kita hari ini yang lebih sibuk baca status di HP. Betul tidak? Bangun tidur buka, siang lagi makan di restoran sama keluarga buka, sambil nunggu sholat buka, mau tidur ke toilet umumnya lebih banyak waktu kita menghabiskan untuk membuka HP, teknologi yang ada di tangan kita masing-masing. Baca Quran itu kalau cuma 2 halaman itu nggak sampai 10 menit. Tapi kalau Bapak hitung dari bangun tidur sampai tidur lagi buka HP, mungkin lebih dari 2 jam durasinya kalau kita sambung-sambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa buruknya dampak teknologi yang kita hadapi hari ini? Dari HP inilah terjadi yang disebut dengan kejahatan dunia maya atau kita kenal dengan cybercrime. Dari HP inilah terjadi transaksi perjudian. Maka kita mendengar heboh hari ini judi online. Jadi begini Bapak Ibu, judi online itu adalah sebuah sistem yang sengaja mereka buat, ya, yang kalau kita main ikut di dalam judi online itu sekali 2 kali kita dioper dulu sama dia. Tahu dioper dulu sama dia, dikasih menang dulu kita. Nanti ketiga, keempat dan seterusnya kita tidak pernah lagi dikasih menang. Jadi tidak akan ada pernah sejarahnya orang yang bermain judi online itu akan menang dan kaya. Pasti semuanya akan hancur. Ini bahaya dari teknologi. Lalu apalagi keburukan dari teknologi yang ada di tangan kita? Dari HP inilah transaksi narkoba. Apalagi dari HP inilah terjadi perjanjian tawuran antar geng-geng yang ada. Dari HP, ayo kita tawuran di sini. Wah, kelompok ini dengan kelompok ini saling serang. Di mana nggak ada kan? Di Jakarta banyak itu. Wah, kadang nggak ada. Apalagi keburukan dari teknologi ini? Ya, dari HP inilah terjadi transaksi prostitusi. Ada yang tahu nggak apa aplikasi transaksi prostitusi di HP? Pak Ibu ada yang tahu? Nggak tahu ya, saya tahu. Anda tinggal pilih, nanti akan datang di mana kita berada. Pilih. Dari HP inilah berkembang hari ini yang disebut dengan LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Di Padang apa ada LGBT? Hah? Ini yang lebih bahaya, yang akan menghancurkan umat daripada yang lain. Saya membaca sebuah survei di Sumatera Barat ini. Pada 2009 Sumatera Barat ini 18.000 LGBT-nya. Saya buka di online.
Itu dikatakan oleh almarhum Pak Masrul Abi ketika itu. Rp18.000. Lalu ketika saya pernah ceramah di Masjid Tanya Sawah Bukit Tinggi, saya bercerita juga tentang LGBT di Sumbar khususnya. Lalu saya ditemui oleh seorang pemuda waktu itu. Pak, habis ceramah, kami dulu. Pak, apa yang Bapak sampaikan itu benar, Pak. Kenapa? Saya kerja di rumah sakit, Pak. Oh iya. Lalu satu bangsal, ya, bangsal itu berarti satu ruangan itu semuanya kena LGBT, Pak, HIV, AIDS, Pak. Terus gimana? Satunya mati, Pak. Tidak ada yang bisa selamat. Karena LGBT ini sangat bahaya. Yang kita takutkan hari ini, kita punya anak laki-laki bukan ingin berpacaran dengan kawannya yang perempuan dari satu sekolah. Yang kita takutkan anak kita laki-laki senangnya sama laki-laki. Itu yang kita takutkan hari ini. Senangnya sama laki-laki. Kalau senang dengan anak perempuan tetangga tidak ada masalah, biasa, normal. Suatu ketika saya minat di Hotel Grand Suri, turun dari lift ke bawah, ada 4 ini laki-laki. Keempat-empatnya itu melambai-lambai. Ini gimana kamu tadi? Melambai. Dan peredaran LGBT ini banyaknya dari barbershop dan dari gym, tahu gym, tempat orang fitness. Di kota-kota besar itu hanya sekedar cover saja, hanya modus saja. Ini bahaya. Apalagi bahaya dari teknologi yang kita salah menggunakannya. Banyaknya terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga karena teknologi HP. Betul tidak? Makanya alumni itu banyak terjadi CLBK, Cinta Lamo Bersemi Kembali. Basogok yang udah lama, yang dulu zaman SMA Waksanang sama tukang bawa HP kamu? Ada tukang bawa HP. Bisa suami keluar kota, anak video call. Pulang suami yang pakai HP, bari buita. Makanya 2016, 2019 sampai 2021 terjadi angka perceraian di Kota Padang ini cukup tinggi dan didominasi adalah karena kekerasan dalam rumah tangga akibat terjadinya perselingkuhan. Tapi di dalam masjid ini nggak ada kan? Makanya ibu-ibu, saya ini bocorkan satu kunci. Kalau ibu telepon suaminya, Pak, dari mana Pak? Kok hati HP mati terus Pak? Oh, lagi HP dimatiin. Minta video call dulu. Dibantu ini. Itu kontrolnya ini. Video call dulu Pak. Gimana ini Pak? Kadang-kadang dimatiin oleh suami itu modus juga, padahal di tempat karaoke dimatiin supaya tidak keluar musiknya. Betul nggak? Ya berarti yang nggak betul dia pengalaman. Ya tidak betul dia pengalaman. Jadi ini coba video call Pak. Coba lihat siapa itu kawan yang di situ. Begitu dong gunanya teknologi begitu. Yang lebih parah lagi terakhir dari teknologi ini adalah munculnya perilaku berbangga-bangga atau yang disebut dengan perilaku hedonisme. Cekrek sedang makan bakso, cekrek lagi lalok di hotel bintang, cekrek sedang mengenai pesawat. Ini biasanya ibu ya, cekrek sedang makan bakso. Dipostinglah di grup,
WhatsApp atau grup medsos masing-masing. Kawan-kawan kita yang nggak senang, mungkin nggak sempat bisa makan steak, makan bakso enak, atau liburan keluar kota atau naik pesawat, kasih buang keluar dari grup HP. Baru keluar dari grup HP, tapi seorang kaya saya tidak tahu. Hari posting lama awak saya tidak pernah makan. Ini yang terjadi. Ada nggak kawan kita keluar karena tersibuk dengan postingan? Jadi tidak usah posting. Kalau kita makan HP, makan bakso enak, kalau kita makan steak enak, udahlah nikmati saja. Tidak perlu kita harus umbar keluar yang orang lain merasa mungkin tersinggung. Atau yang lebih bahayanya, cekrek. Alhamdulillah habis buka puasa Senin Kamis. Puasa Kamis itu diumumkan. Biarlah urusan ibadahmu itu menjadi urusanmu dengan tidak perlu orang lain tahu di grup WhatsApp. Cekrek. Mudah-mudahan yang memberi like tapi di belakangnya tak banyak. Mudah-mudahan merangkai umroh di sini. Ngapain diumumkan? Allah sangat marah dengan orang yang berbangga-bangga. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lawazinatu wa tafakkuru bainakum wa takasur fil amwali wal auladi kama sami'a sya'jabal kufar nabatu summa yuhiju fataru musfara summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan yatakir wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia lupa dunia senang yang mereka. Marah kalau kita berbangga, apalagi berbangga dengan ibadah. Cekrek. Telah selesai sholat tahajud, ngapain urusan tahajud dulu? Bukan di besok. Dia ada urusan tahajudnya dengan malaikat yang mencatat dengan Allah. Ini bahaya dari teknologi. Ya, ketika kita tidak bijak, ini akan menggilas kita. Inilah tantangan dan turbulensi akhir zaman yang harus kita sikapi hari ini. Hari ini kita hubungan keluarga. Ya, kalau kita lihat pergilah satu keluarga makan di restoran. Sambil nunggu makan di restoran itu apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita hari ini? Ya sibuk di meja ini semua. Betul kan? Tidak ada lagi hubungan untuk berkomunikasi antara keluarga di tengah-tengah pertemuan itu. Oh, sama-sama WA. Asik semua. Makanan belum datang tuh bapaknya juga asik main HP, ibunya asik main HP, anak-anaknya juga asik main. Tidak ada lagi bahas sekolah tadi nak, gimana PR nak, gimana nanti ke depan. Tidak ada lagi diskusi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi tantangan yang kita hadapi hari ini sebagai kita umat akhir zaman. Dalam perspektif Islam, Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman nanti umatku, kata Rasulullah, bagaikan seonggokan daging yang diperebutkan oleh binatang buas. Lalu sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian banyak kata Rasulullah. Tapi Allah telah mencabut rasa takut di dada musuh-musuh kalian kata Rasulullah. Dan kalian bagaikan busa kata Rasulullah. Dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dada kalian kata Rasulullah. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubud dunia wa kharayakul maut. Anda cinta dunia tapi Anda takut akan kematian. Faktanya hari ini Islam itu menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat kita bagaikan gutsa. Gutsa itu apa? Bagaikan buih di lautan yang kalau air pasang buihnya itu ke pinggir, kalau airnya surut buihnya bubar jalan. Dan hari ini kita umat Islam hanya berkerumun, tidak berkumpul.
Apa beda berkerumun dengan berkumpul? Orang di pasar itu berkumpul apa berkerumun? Halo? Berkerumun. Ramai orang di pasar mungkin ribuan, berkerumun itu namanya karena kepentingannya beda-beda. Ado naka membeli lado, ado naka membeli ikan, ado naka membeli daging, ado naka membeli sayur dan lain-lain. Itu disebut dengan berkerumun. Itulah umat Islam hari ini. Lalu yang berkumpul mana? Inilah kita yang berkumpul, yang punya satu tujuan untuk ikut dalam majelis ilmu. Jadi beda antara berkerumun dengan berkumpul. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Munculnya penyakit al-waham, hubud dunia wa kharayatul maut. Kita hari ini cinta dunia. Kita lupa apa yang kita kejar di dunia, pangkat, jabatan, harta dan segala macamnya. Itu semua akan kita tinggalkan ketika kita pulang kembali kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Inna ilaina iyyakum summa inna alaina hisabahum. Kalian pasti akan kembali kepada Allah dan kalian pasti akan dihisab kembali oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang berikut tantangan yang kita hadapi hari ini. Hadis Rasulullah mengatakan, yang aku takutkan kata Rasulullah bukan nanti munculnya Dajjal. Yang aku takutkan kata Rasulullah adalah munculnya ulama-ulama masuk di tengah-tengah kalian. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah takutkan bukan munculnya Dajjal, tapi di antara kalian munculnya ulama-ulama su. Apa ulama-ulama su? Ulama-ulama panduto, ulama-ulama yang menggadaikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri dan kelompok. Dia membolak-balik ayat-ayat Allah. Kalau kepentingan yang ada, dia perjuangkan ayat itu. Kalau kepentingan yang tidak ada, yang dia tinggalkan ayat itu. Ada nggak terjadi di sekitar kita hari ini? Ini terjadi, dan ini telah di-warning oleh Rasulullah. Dan berikutnya, bahwa di ujung akhir zaman ini kita tidak tahu bahwa bisawab akan muncul sifat-sifat Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu nggak Dajjal? Belum? Waduh, coba dibaca lagi dong. Dajjal itu adalah nanti dia punya pengaruh yang sangat hebat. Orang yang tidak kuat akan terpengaruh dengan kehebatan Dajjal dan akan menghamba kepada Dajjal. Maka kita diperintahkan untuk menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir untuk menghilangkan pengaruh Dajjal. Karena Dajjal ini nanti akan punya pengaruh di seluruh belahan bumi. Hanya 2 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Al-Haram dan Madinah. Maka nanti akan muncul pemimpin Islam terakhir di akhir zaman, munculnya Imam Mahdi yang nanti akan membunuh atau berhadapan dengan Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa implikasi dari ancaman dan tantangan yang kita hadapi? 1. Hari ini orang menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Dia lupa bahwa alam dan seluruh isinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh isi. Yang berikut implikasi
implikasinya adalah munculnya kesombongan di dalam dada-dada kita ketika kita lupa bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah. Kita punya batas waktu dalam kehidupan di dunia ini. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Setiap umat punya ajal, punya batas waktu dalam kehidupan di dunia. Dan ketika ajal itu tiba, ia tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Apalagi yang menjadi implikasi dari tantangan yang kita hadapi hari ini, orang tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram hari ini. Semua sudah sama rata saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebagai umat Islam dalam pergantian tahun baru Hijriah ini, saya mengajak kita dalam 5 poin sebagai kesimpulan dari pertemuan kita ini. 1. Mari kita bersatu di dalam akidah. Apa? Mari kita bersatu di dalam akidah. Yang kedua, mari kita berjamaah di dalam beribadah. Ini kekuatan kita hari ini. Yang ketiga, mari kita bertoleransi dalam khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Hindarkan perbedaan-perbedaan yang tidak akan pernah ujungnya. Tidak perlu lagi bertengkar. Ini kok pakai tahlil, ini tidak, ini kok kuno, ini tidak, ini kok tarawihnya 11 kok 23. Tidak perlu lagi kita perdebatkan itu. Tidak akan pernah selesai. Padahal Allah kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, kitab suci kita sama. Kita perkecil perbedaan-perbedaan itu, kita perbesar persamaan-persamaan di antara kita. Itu yang harus kita wujudkan hari ini. Jangan setiap sebentar bertengkar. Saya tidak mau lagi sholat di situ. Kenapa? Imamnya tidak baca bismillah, ribut, tidak mau sholat di situ. Kenapa tidak sholat di situ? Di situ pakai zikir. Kenapa tidak sholat di situ? Di situ ada kunut, mari sholat. Ya kalau tidak kunut ya diam saja, tidak ada masalah. Di situlah kita menghargai perbedaan. Ini yang menjadikan lemah kita, karena kita selalu bertengkar tentang hal-hal yang kecil seperti itu. Dan yang keempat, mari kita santun dalam bermuamalah, dalam membangun hubungan hablu minan nas. Kita harus santun dengan sesama kita. Nggak boleh kita mengatakan, besok kamu masuk neraka, masuk surga itu cuma saya. Nggak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dia akan masuk surga dengan kelompoknya, padahal kita belum pernah dihisab oleh Allah. Karena semua yang masuk surga dan neraka itu adalah hak prerogatif dari Allah yang menentukan. Allah nanti yang akan menghisab, Allah nanti yang akan memberikan ampunan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kelima, mari kita mendukung dalam berdakwah. Dakwah itu tidak harus jadi ustaz, dakwah itu tidak harus naik di mimbar. Terdengar suara azan kayak salah, anak-anak masih asik main game, main laptop, berhenti. Jangan main lagi, pergi sholat ke masjid. Itu bagian dari dakwah. Hanya salah,
ada kawan-kawan masih asik main domino di lapau, berhenti main, tinggalkan, sholat itu pergi. Kenapa? Karena kewajiban setiap umat muslim yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk menyampaikan risalahnya Allah. Dan konteks itu adalah dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus bercerita, berceramah, mengajak kebaikan itu bagian dari dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar bagian dari dakwah. Kita menebar kebaikan bagian dari dakwah. Kita ngasih sedekah itu bagian dari dakwah, memberi contoh kepada anak-anak kita bersedekah setiap Jumat. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan momentum pergantian tahun ini menjadikan momentum yang terbaik bagi kita semua untuk melakukan introspeksi diri, bagaimana kita ke depan, bagaimana tantangan kita ke depan, dan bagaimana kita menyikapi pola-pola kehidupan sebagai umatnya Rasulullah. Insya Allah, janji Allah di dalam Al-Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Orang-orang beriman itu nanti dijanjikan jannatul firdaus oleh Allah. Khalidina fiha la yabghuna anha. Semua akan kekal di jannatul firdaus dan mereka tidak ingin keluar dari jannatul firdaus. Lain jawab jannatul firdaus? Kurang suaranya. Lain jawab jannatul firdaus. Mudah-mudahan kita semua di jannatul firdaus. Kalau perlu kita Pak Audi yang di depan kita di belakang beliau masuk jannatul firdaus. Setuju tak? Beliau juga ustaz sebenarnya, beliau nggak mau ada ceramah. Pak Budi ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya enggak? Serah, mumpung saya ada, mumpung Pak Audi juga. Pak Sam dulu. Nanti ibu dulu Pak, Bu silakan. Ini 10 menit aja ya sebelum kita bubar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase akhir zaman ini kan lebih cenderung ke fase diktator. Iya. Ya. Lalu yang saya tanyakan, mereka kan merencanakan memecah belah Islam. Iya. Khususnya kami yang perempuan, Iya. target mereka kan kesetaraan gender. Iya. Di mana dikembangkan isu adil. Adil Iya. itu tidak ada, adil itu mungkin tidak adil untuk perempuan, misalnya kayak warisan. Yang kedua, isu tentang Hawa itu jelmaan iblis katanya, karena dia menggoda Adam sehingga Adam memakan buah koldi. Itu kan bukan isu yang negatif. Lalu yang ketiga, isu tentang Rasulullah kan mempunyai istri yang lebih dari satu. Seakan-akan padahal itu sudah disiapkan oleh Allah untuk mewakili beberapa karakter wanita yang menjadi teladan. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, menambahkan pembukaan pikiran kami yang kaitan wanita ini untuk persiapan diri menghadapi yang sekarang ini Pak. Yeah. Karena banyak yang berkembang untuk wanita-wanita saat ini. Yeah. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan Ibu saya jawab. Makanya kita mengenal ada yang disebut dengan liberalisme. Iya. Ya. Ada yang disebut dengan sekularisme. Itu kan isme-isme ajaran-ajaran yang ingin merusak umat. Liberal itu artinya sebuah serba bebas. Anda boleh melakukan apa saja. Termasuk demokrasi kita hari ini juga liberal. Siapa yang menduduki, siapa yang berkuasa itu yang bisa duduk menjadi wakil kita. Sekularisme, apa sekularisme? Sebuah program ingin memisahkan agama dengan negara dan pemerintah. Udah amat, urusannya di masjid saja lah, sholat, ibadah, urusan lain-lain urusan kami. Padahal Rasulullah itu juga ikut berpolitik. Dan Rasulullah adalah seorang the great statesman, seorang kepala pemerintahan yang hebat. Atau buktinya Rasulullah hebat yang sampai hari ini tidak ada tandingannya adalah dilahirkannya yang disebut dengan Piagam Madinah. Jadi Rasulullah dari dulu itu mencontohkan bagaimana hebatnya Islam yang diakomodir melalui Piagam Madinah untuk menyatukan umat ketika itu di Yasrib atau Madinah yang setiap hari saling bertengkar, saling berribut, saling bertempur.
Maka ada poinnya di dalam Piagam Madinah, poin kedua, silakan penganut agama lain menjalankan kewajiban masing-masing agama, tidak boleh ada pemaksaan. Jadi ibu-ibu punya tanggung jawab besar untuk anak-anak dan keluarga dan seluruh kelompok untuk menyelamatkan generasi kita muda ke depan. Jangan terjerat narkoba, prostitusi, apalagi seks bebas, apalagi LGBT. Tanggung jawab kita semua. Saya sengaja bikin masjid ini supaya saya punya mimbar untuk bisa ceramah menyampaikan ini. Saya pulang sekali sebulan supaya saya bisa membagi ilmu pengalaman yang saya lalui, karena saya lebih banyak hidup di Bandung dan Jakarta. Hari-hari saya menerbang di Bandung dan Jakarta. Jadi banyak fenomena yang saya lihat dalam kehidupan masyarakat. Jadi benar, kita harus menjawab tantangan ini dengan dari keluarga kita masing-masing hari ini. Itu ya Bu. Mudah-mudahan nanti kalau kurang kita jawabkan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Ustaz. Sehubungan dari fase keempat, di mana munculnya para pemimpin yang berbohong, berdusta, zalim. Berapa lama lagi kita akan mengikuti yang namanya pilkada, baik di kota, kabupaten, dan Sumatera Barat. Nah sekarang kira-kira kriteria pemimpin-pemimpin yang kita pilih untuk masa depan ini, Bagaimana Ustaz? Ini pertanyaannya harusnya ke Pak Odi, bukan ke saya ini. Mas Pak Odi, harusnya beliau ini. Bahaya pertanyaannya saya. Baik, saya coba. Dalam buku kitab Ilahiyah Ilamuddin, Imam Ghazali pernah mengatakan, di dalam itu ditulis, fasadatil ra'iyah ila bi fasadatil umar, wa ma fasadatil umar ila bi fasadatil umar. Terjadinya kerusakan di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah umat karena rusaknya para umaro, pemimpin. Lalu rusaknya pemimpin, rusaknya umaro, karena juga rusaknya ulama. Wa fasadatil umaro ila bi fasadatil umar. Nah, ini pertanyaan Pak Hasan, bagaimana kita memilih pemimpin ke depan? Kan sudah dicontohkan bagaimana hebatnya kepemimpinan Rasulullah. Maka di dalam surat As-Sajdah dikatakan, wajalna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa qalu bi ayatina yuqinun. Itu kan kira-kira Pak Ustaz, Imam Masjid Kubi, betul? Wajalna minhum a'immatan, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, kata Allah. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang mengikuti cara-cara kami dan pemimpin yang mengikuti ayat-ayat kami, kata Allah. Itu sesungguhnya. Tapi bukan surat As-Sajdah, kalau tak salah ayat ke-24. Tapi benar, wa'ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa qalu bi ayatina yuqinun. Di ayatina, yang mengikuti ayat-ayat kami. Begitu pemimpin yang harus kita contoh, yang harus kita. Lalu bagaimana kalau pemimpin itu dusta, bohong, zalim? Maka Rasulullah pernah bersabda, hal sami'tum annahu sayakunu ba'da umara. Jika nanti ada pemimpin yang kalian ikuti, faman sadaqa alaihi bikazibin, yang kalian ikuti kedustaan mereka, fasaddaqahum bikazibihim, yang kalian benarkan kezaliman mereka, wa anna ala zulmihim, dan kalian ikut dengan kedustaan mereka. Apa ancaman Rasulullah? Rasulullah mengatakan, falaisa minni, kalian yang ikut dengan pemimpin bohong, pemimpin dusta, pemimpin itu falaisa minni, kalian
kalian bukan bagian dariku, atau katakanlah kalian bukan umatku. Walastu minhu, aku bukan nabi mereka. Dan yang terakhir yang lebih bahaya, walaisa biwarid alayal haud, jangan pernah mereka yang ikut dengan pemimpin zalim, pemimpin dusta, pemimpin bohong, untuk mampir ke telaga al-haudhu, kata Rasulullah. Ya. Jadi inilah nanti pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, yang betul-betul jujur, yang betul-betul memikirkan umatnya sebagaimana kepemimpinan Rasulullah. Jangan tergoda dengan pemimpin yang pencitraan, yang hanya cover, yang hanya pakai topeng-topeng itu, mengatakan dirinya lebih baik, ternyata di belakang itu tidak. Makanya kan hati-hati kita. Kalau ada bagaimana? Tinggalkan, selamatkan diri kita masing-masing. Oke, Pak. Atau Pak Uki mau jawab? Aku Pak terakhir ya, ini sebelum kita buka apa Pak? Waalaikumsalam. Pertama, dalam majelis ilmu, apa hukumnya jamaah membuka hati? Dalam waktu ceramah, waktu sholat atau waktu ceramah? Ini ceramahnya ceramah ini atau ceramah itu Pak? Ya. Yang kedua mengenai LGBT ini dengan Kristen, tadi Bapak mengatakan tiba besok dan bagaimana dengan keluarga dan kemasukan? Ya, oke. Nah, ini terakhir ya, saya jawab. Tadi nanya, gimana kalau dalam ceramah ini kita buka HP? Kalau ini kan bukan bagian rukun dari ibadah. Yang nggak boleh itu kalau sholat Jumat kita buka HP. Kita melakukan kegiatan lain, padahal khutbah Jumat itu adalah rukunnya wajib. Ya, kita dengarkan, dan rukun dari sholat Jumat ya harus kita dengar. Nggak ada lagi aktivitas lain. Tapi kalau masih seperti ini, mungkin yang dikatakan Ustaz begini, saya coba buka ayatnya, tidak ada masalah. Karena ini bukan bagian dari ibadah. Ya, jadi kalau buka HP silakan, ada masalah. Lalu yang kedua, beliau tanya gimana tempat-tempat lain. Saya mengatakan tempat gym, tempat senam-senam itu cover, barbershop itu cover, karena di Jakarta dan di Bandung dan kota besar itu terbukti berdasarkan hasil penelitian dan juga fakta di lapangan. Bagaimana dengan hotel dan tempat kos-kosan, itu bisa saja terjadi. Jadikan untuk tempat pertemuan mereka, khususnya LGBT Pak. Tapi LGBT itu komunitas Pak. Makanya di Jakarta itu ada nama restoran yang bernama Rainbow. Ada restoran judulnya Rainbow di daerah Kebayoran Lama di Jakarta. Bapak boleh buka nanti restoran Rainbow. Tahu Rainbow? Rainbow itu pelangi. Pelangi itu warna dari simbol LGBT. Pernah suatu ketika ada Piala Dunia di Qatar, ada sebuah negara yang mengecat pesawatnya dengan lambang rainbow, lambang pelangi. Nggak diizinkan oleh pemerintah Qatar untuk turun di Qatar, ikut Piala Dunia. Akhirnya dia pindah ganti pesawat. Itu Pak. Jadi semua harus kita waspadai untuk menyelamatkan generasi muda bangsa kita. Kehancuran itu akan mudah dan segera datang kalau kita tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari kewajiban kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada seluruh umat. Dan ini tanggung jawab kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua diridhoi oleh Allah. Allah berikan kepada kita keberkahan, Allah lindungi keluarga kita, Allah hadirkan kita pemimpin yang hebat untuk membawa kejayaan bangsa dan negara ini dan juga kejayaan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya barakal karim wa azmi sultani. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun karim mujibud da'wat ya hadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yang hadir di rumahmu ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa istri kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Teguhkanlah kami untuk selalu di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, taubat kami yang besok akan melapangkan jalan kami menuju Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak bersama dengan anak istri dan keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha segalanya ya Allah. Umur kami, usia kami, semua menjadi kadarullah-Mu ya Allah. Kalau seandainya kami meninggal dan mati ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan sholat ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan baca Quran ya Allah. Matikanlah kami dalam sedang tahajud ya Allah. Matikanlah kami sedang dalam berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Kami tidak pernah tahu ya Allah bahwa kelak ketika kami pulang ke hadapan-Mu ya Allah, kami membawa buku catatan amal yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, yang Engkau suruh kami untuk membacanya ya Allah. Ikra kitabika kafa binafsika alaika hasiban. Jadikanlah buku catatan kami catatan yang bersih, catatan amal yang lebih banyak daripada dosa dan maksiat ya Allah. Kami tidak ingin untuk masuk ke neraka-Mu ya Allah, ke jahanam-Mu ya Allah. Kami ingin tinggal di Jannatul Firdaus ya Allah, khalidina fiha la yakuna nahwa. Kami ingin kekal di Jannatul Firdaus. Kami tidak ingin keluar di Jannatul Firdaus ya Allah. Mudahkanlah hisab kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk meniti titian siratal mustaqim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari ceramah Bapak Akbar yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Zulkifli ASI kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami persilakan Bapak Guru dan mohon didampingi oleh Bapak Ustadz dan Bapak Haji Ludi itu dapat mencicipi kopi pagi di lobi Masjid Al-Qadiyah. Dan juga kepada kaum muslimin yang muslimat yang ada, kami persilakan untuk mengambil minumannya. Kalau tempat lobi penuh, kami silakan di belakang ruang masjid kita bisa ambil di situ. Kami harapkan khusus untuk di meja lobi itu seluruh Bapak Guru yang didampingi oleh Pak Zulkifli